Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herfianto dan warahmatullah dengan NIM 172400723. Ringkasan yang saya dapat dari slide pelajaran Pancasila ini di pertemuan ke-6 yaitu keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya di Indonesia adalah kekayaan yang dapat memperkuat bangsa jika dikelola dengan baik. Namun, keberagaman ini juga memicu resiko konflik sosial yang mengancam persatuan, terutama melalui konflik antar umat beragama, antar suku yang dipicu oleh persaingan kepentingan atau ekonomi. Konflik berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi sangat sensitif dan dapat memicu perpecahan apabila sentimen identitas kelompok tidak ditangani dengan bijaksana. Kasus-kasus sering kali diseret ke isu sara yang terbagi dalam 3 kategori: individual, institusional, dan kultural. Dampak tindakan sara adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan serta memicu konflik dalam masyarakat melalui politik identitas. Beberapa konflik sara yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik sara di Sampit tahun 2001 antara suku Dayak dan Madura, konflik agama di Ambon pada tahun 1999 dimulai pada 19 Januari ketika masyarakat muslim diserang oleh kelompok tak dikenal yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Kerusuhan Mei 1998 terjadi di akhir Orde Baru akibat krisis moneter yang menghancurkan ekonomi Indonesia. Konflik separatis di Indonesia melibatkan beberapa kelompok seperti Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan Operasi Papua Merdeka. Keanekaragaman budaya dan agama Indonesia adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Konflik lebih sering dipicu oleh sikap tertutup dan chauvinisme, sementara keterbukaan dan komunikasi menciptakan harmoni. Bangsa Indonesia yang dibentuk atas dasar perbedaan memiliki sejarah persatuan melalui Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjaga karakter bangsa tanpa memicu pandangan sempit. Sejak kemerdekaan, Pancasila berperan dalam mempersatukan rakyat, menjadi solusi bagi konflik nasionalis dan agama. Bung Karno menekankan bahwa negara didirikan untuk semua, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan yang harus dihargai demi persatuan. Persatuan bangsa adalah nilai luhur yang dijunjung tinggi, dan Pancasila tetap relevan dalam membentuk kepribadian bangsa. Seluruh peraturan Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai sumber utama hukum dalam menyusun undang-undang pemerintahan, dan DPR wajib memasuki nilai-nilai Pancasila. DPR berwenang dalam berbagai tugas legislasi seperti menyusun prolegnas, membahas dan menetapkan RUU bersama Presiden, serta menyetujui peraturan penggantian UU. Peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar sering diajukan untuk judicial review, yaitu proses pengujian peraturan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Seringkali peraturan daerah dianggap bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, sehingga perlu pembenahan sistem perundang-undangan agar hukum memenuhi rasa keadilan, sesuai nilai budaya, dan dapat menciptakan kesejahteraan. Beberapa undang-undang yang pernah diuji di materi antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengawasan
hakim konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kesejahteraan, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Musyawarah mufakat adalah salah satu prinsip budaya Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah mufakat berarti proses berdiskusi dan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun. Hal ini mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap hak-hak individu, serta keadilan sosial. Meskipun demikian, pelaksanaannya seringkali lebih lama dan bisa memicu perbedaan pendapat antar kelompok, mayoritas, dan minoritas. Sisi lain, nilai musyawarah mufakat meliputi menghormati kepentingan bersama, saling menghargai, dan menghindari sikap semena-mena. Penerapan sistem ini di Indonesia menjadi identitas demokrasi yang khas, berbeda dengan sistem voting yang lebih menekan pada suara terbanyak. Oleh karena itu, musyawarah mufakat harus terus dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam keluarga, untuk mencapai penyelesaian masalah yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih. Itu adalah ringkasan saya tentang pertemuan ke-6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.